Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sebuah truk bermuatan beras menghantam rumah warga. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usatun Hasanah. Berikut liputan Apa Kabar Parepare untuk Anda. Saudara, capaian kinerja 33 organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Parepare pada triwulan pertama tahun 2021 tercatat telah berada di angka 23,16% atau senilai 951 miliar untuk membiayai 162 program. Hal ini dipaparkan oleh Sekretaris Bapeda Zulkarnain Nasrun pada rapat monitoring dan evaluasi beberapa waktu yang lalu. Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan pada triwulan pertama 2021. Monitoring dan evaluasi melalui rapat koordinasi itu dihadiri langsung Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH, Wakil Wali Kota Haji Pangerang Rahim, Sekretaris Daerah Haji Iwan Asaat, dan jajaran SKPD Pemerintah Kota Parepare di ruang pola kantor Wali Kota pada Rabu 21 April 2021. Kepala Bapeda Parepare Samsudin Taha dalam laporan yang dibacakan Sekretaris Bapeda Zulkarnain Nasrun mengungkapkan, dari 33 OPD pemerintah Kota Parepare, rata-rata persentase capaian kinerja untuk triwulan pertama per Maret 2021 sebesar 23,16% dan serapan anggaran 7,85%. Zulkarnain memaparkan, belanja dalam APBD Parepare pada triwulan pertama Maret tahun anggaran 2021 adalah kurang lebih 952 miliar untuk membiayai 162 program, 439 kegiatan, dan 1.397 subkegiatan pembangunan di Parepare. Hal itu tersebar di 33 organisasi perangkat daerah atau OPD lingkup pemerintah Kota Parepare. Sementara penyerapan anggaran pada triwulan pertama Maret 2021 senilai kurang lebih 75 miliar rupiah atau sama dengan 7,85% dari APBD Parepare 2021. Itu dengan realisasi capaian kinerja kegiatan pembangunan triwulan pertama per Maret 2021 sebesar 23,16%. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH mengatakan, seluruh pengguna anggaran pemerintah Kota Parepare untuk memahami Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 130/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana alokasi khusus atau DAK fisik dan penerapannya melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara, mengingat aplikasi ini membantu penggunaan DAK fisik bisa berjalan cepat. Ia pun juga meminta rapat monitoring dan evaluasi selanjutnya harus ada persentase dari SKPD yang meraih capaian kinerja tertinggi dan SKPD dengan capaian kinerja terendah. Persentase itu bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat peningkatan kinerja atau mengetahui kendala-kendala serapan anggaran yang dialami SKPD. Pak Inspektur sekali-kali juga berikan arahan bahwa dalam tata kelola keuangan daerah sepanjang on the track, kalau toh karena semangat yang berlebihan, ada kekeliruan, ada kehilafan, itu masuk maladministrasi dan ada niat dan ada niscaya. Seperti itu harapan saya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan pada akhirnya dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran. Adapun capaian kinerja tertinggi kegiatan pembangunan triwulan pertama Kota Parepare diantaranya BKPSDM, Dinas Pendidikan, dan Kecamatan Bajokiki. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, anggota pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Parepare mengevakuasi ular sanca sepanjang 3 meter yang berada di pemukiman warga. Anggota pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Parepare kembali mengevakuasi seekor ular sanca yang berada di pemukiman warga. Adanya laporan warga yang sempat melihat seekor ular, kemudian melaporkan ke pihak pemadam kebakaran Kota Parepare. Dengan kondisi situasi malam hari membuat anggota damkar sedikit susah menangkap ular yang sempat bersembunyi. Namun selang beberapa waktu, ular sanca sepanjang 3 meter ini akhirnya ditemukan di sebuah pohon tak jauh dari lokasi laporan warga yang sempat melihat ular melintas di pemukiman tersebut. Ular itu kini telah dievakuasi oleh anggota pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Parepare. Dalam laporan sepanjang warga bahwa ada ular
bersama warga bersama BPD ke sana untuk mengevakuasi ular tersebut. Dan kami sempat dia sempat bersembunyi di bawah pohon yang kandang ayam. Alhamdulillah kami sudah menangkapnya. Dugaan sementara ular berasal dari hutan di belakang sebuah sekolah menengah pertama yang tak jauh dari lokasi kemunculan ular. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Sebuah truk bermuatan beras terguling dan menghantam rumah warga sekitar Kebun Raya Jompie. Menurut warga sekitar, kejadian seperti ini kerap kali terjadi karena medan jalan yang kurang baik untuk mobil bermuatan berat. Diduga mengalami remblong, sebuah truk terguling dan menimpa satu rumah warga di Jalan Andi Mapagulung, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Kejadian yang terjadi sekitar pukul 14 siang ini bermula saat truk bernomor polisi DT9773AE yang bermuatan beras rencananya membawa muatannya ke gudang Bulog, namun diduga mengalami remblong. Mobil yang melaju dari arah timur dan kondisi jalan yang menurun membuat supir truk tidak bisa mengimbangi dan akhirnya terguling serta menabrak salah satu rumah warga. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, sementara sang supir mengalami luka ringan lalu dilarikan ke puskesmas terdekat. Kanit Laka Satlantas Polres Parepare Ibda Sultan mengatakan, mobil truk dari timur ke barat turun ke arah Jalan Wisata Jompie tiba-tiba mengalami remblong. Di jalur ini memang sering terjadi kecelakaan, terutama mobil yang tiba-tiba mengalami remblong. Kecelakaan yang terjadi kali ini hanya berselang sebulan dengan kecelakaan sebelumnya, dan lokasi kecelakaan hanya berbeda beberapa meter saja, serta juga menghantam gardu milik warga. Melihat seringnya kasus kecelakaan yang terjadi di jalur ini, kepolisian selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk memasangkan rambu larangan truk. Bergerak dari arah timur ke barat, menurun Jalan Wisata Jompie, tiba-tiba mengalami remblong, akhirnya dia terbalik menam satu rumah. Ada korban? Ya, korban ada supir, ada luka ringan. Terus ini apa, truk mengangkut apa sih Bang? Dia mengangkut beras. Kira-kira dia 10 ton. Rencananya mau kemana dia? Rencananya dia mau ke gudang dorong. Ini kan jalur ini sering terjadi laka di sini. Ada sih himbauan atau bagaimana teman-teman? Ya, kami mengimbau dari masyarakat pengguna jalan. Memang di sini jalur ini sering terjadi kecelakaan, terutama mobil trek yang sering itu remnya belum dari arah atas ke bawah. Nah, rekayasa apa Pak yang akan dilakukan Pak? Kalau memang bisa kita koordinasi dengan Dinas Perhubungan, kalau bisa kita pasangkan rambu untuk larangan trek. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Badan Amil Zakat Kota Parepare menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilaksanakan di kantor Basnas Kota Parepare. Dalam kesempatan tersebut turut hadir Wakil Wali Kota Parepare, Haji Pangerang Rahim. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim menghadiri penyaluran dana zakat, infak dan sedekah oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Parepare yang digelar di Aula Kantor Basnas Komplek Islamic Center Lantai 2 Kota Parepare pada Kamis 22 April 2021. Menggerakkan seluruh aparatnya termasuk khususnya di kelurahan-kelurahan supaya membantu Badan Amil Zakat ini sehingga betul-betul kita bisa memberikan zakat atau hasil dari pengumpulan zakat itu kepada mereka yang berhak, seperti bapak-bapak dan ibu-ibu yang keadaan Papua masih menjadi bagian yang perlu diberikan. Selain Wakil Wali Kota, kegiatan ini juga turut dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, Dr. Abdul Ghaffar SAGMA. Ketua Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Parepare, Abdullah SAGMPD mengatakan, pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare dilaksanakan secara simbolis dengan mengundang 2 kelurahan yang terdekat dari kantor Basnas, yakni Kelurahan Ujung Bulu dan Labukang. Sesuai dengan kapasitas ruangan yang tersedia, distribusi dana zakat, infak, dan sedekah Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare tahun ini dibagi di 22 kelurahan dan diantar langsung oleh petugas Basnas Kota Parepare.
Kami dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare pada hari ini, Kamis tanggal 22 April 2021, akan mengadakan penyerahan secara simbolis pendistribusian zakat kepada asnaf yang ada di Kota Parepare. Untuk hari ini ada 3 penerima yang menerima secara simbolis yang mewakili mustahik asnaf fakir miskin, kemudian ada dari asnaf mu'allaf, ada dari asnaf ibnu sabil dan fisabilillah. Adapun jumlahnya kurang lebih 440 utusan dari kelurahan, setiap kelurahan 20 orang. Alhamdulillah mulai hari Senin kita sudah mendistribusikan dan mengantar langsung ke kantor kelurahan masing-masing dan diterima langsung oleh yang bersangkutan di kantor kelurahan. Adapun pada hari ini yang diundang hanya 2 kelurahan yang dekat dengan kantor, Kelurahan Ujung Bulu dan Kelurahan Lebukang, yang hadir di aula daripada kantor Basnas ini karena tempat yang terbatas dan suasana masih COVID atau pandemi. Kami hanya mengundang 2 kelurahan untuk hadir di sini sesuai dengan kapasitas ruangan yang ada. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, jadwal vaksinasi tahap kedua bagi 51 imam masjid di Puskesmas Lumpue terdapat 7 orang yang melakukan penundaan. Berikut kita simak informasi selengkapnya untuk Anda. Vaksinasi dosis kedua untuk kelompok imam masjid kembali dilaksanakan di Puskesmas Lumpue pada Kamis 22 April 2021. Dari sasaran 51 orang, hanya 43 orang yang menerima vaksin dosis kedua. Kedelapannya beralasan tak menerima vaksin hari ini karena sakit, bepergian di luar kota, bahkan sudah tak ingin divaksin. Kepala Puskesmas Lumpue, Irnawati, mengatakan kejadian tersebut memang sangat sering terjadi. Bagi yang tunda vaksin kedua, diarahkan ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan jadwal ulang vaksin. Irnawati juga menjelaskan efektivitas vaksin tidak akan dirasakan untuk menangkal COVID-19 karena kekebalan tubuh baru akan terbentuk setelah vaksin dosis kedua dengan persentase 60 hingga 70. Kami melaksanakan vaksinasi kedua, memang ada kondisi seperti itu, tetapi tidak selalu ya, tidak selamanya ketika ada vaksinasi ada 1-2 orang yang tidak kembali untuk vaksinasi. Ya itu tadi alasannya, ada yang di luar kota, ada yang sakit, dan ada yang betul-betul tidak mau lagi vaksin yang kedua. Ya. Jadi gimana itu Bu, kalau efek atau dampaknya itu tidak mengikuti vaksin dosis 2 ini? Ya, sebenarnya efektivitas pembentukan kekebalan tubuh untuk vaksinasi ini menurut WHO sih itu kan di atas 50%, itu sekitar 65-70%. Nah, sedangkan vaksinasi COVID-19 ini itu harus dilaksanakan selama 2 tahap, yaitu tahap pertama dan tahap kedua untuk memberikan efektivitas yang baik terhadap kekebalan tubuh. Nah, kalau misalnya divaksin 1 kali saja, ya tentu saja efektivitasnya akan berkurang atau bahkan vaksin itu sendiri tidak bekerja baik di dalam tubuh kita. Nurfadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SD tingkat Kota Parepare bekerja sama dengan MKKS tingkat kecamatan membagikan masker kepada masyarakat di titik-titik keramaian di Kota Parepare. Berikut liputannya. Menindaklanjuti arahan Wali Kota Parepare, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS SD tingkat Kota Parepare yang bekerja sama dengan MKKS tingkat kecamatan selama beberapa hari ini turun ke sejumlah titik keramaian guna membagikan masker kepada masyarakat sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Adapun titik keramaian yang telah dikunjungi MKKS SD tingkat kota diantaranya Pasar Rakyat Lakesi, Pasar Sumpang, Perumnas Wekee, dan Pasar Labukang. Melalui kegiatan tersebut, MKKS SD menyasar masyarakat yang tidak menggunakan masker dan masyarakat yang memiliki masker namun sudah tidak layak pakai.
Ketua MKKSSD tingkat Kota Parepare Haji Masrum yang ditemui di Pasar Labukang baru-baru ini menguraikan jumlah masker yang telah dibagikan di tiap-tiap kecamatan. Jadi alhamdulillah untuk kegiatan membagi masker ini 4 kecamatan sudah selesai. Kegiatan ini pemberian masker adalah MKKS kecamatan kerjasama dengan MKKS tingkat kota. Dan awalnya adalah pada hari Selasa kecamatan Soreang sudah membagi habis lebih 350 lembar. Hari kedua di Pasar Sumpang kemarin sama dengan 350 dan kecamatan Ujung 400 lebih dan kecamatan Batu Gigi lebih 100. Plus bahwa 4 kecamatan hari ini sudah selesai. Itu adalah kegiatan MKKS tingkat kecamatan kerjasama dengan MKKS tingkat kota. 4 kecamatan ini kita sudah bagi habis setiap kecamatan, masing-masing ada lokasinya. Kecamatan Soreang, kepala sekolah di Kecamatan Soreang lokasinya di Pasar Lakasi. Untuk kepala sekolah di Kecamatan Ujung, pasarnya adalah Labukang. Kecamatan Batu Gigi Barat di Pasar Sumpang Minangai. Dan untuk kepala sekolah yang ada di daerah Batu Gigi adalah Rumah Soker. Haji Masrum berharap masyarakat Kota Parepare tetap mematuhi serta menerapkan protokol kesehatan meskipun Kota Parepare sudah berstatus zona hijau, salah satunya dengan menggunakan masker. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, zakat merupakan kewajiban yang mesti ditunaikan oleh setiap umat Islam, utamanya pada bulan suci Ramadan. Namun karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya membayar zakat, Kementerian Agama membentuk Satgas Penyuluh Zakat. Berikut kita simak informasinya. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat, Kementerian Agama Kota Parepare akan membentuk Satgas Penyuluh Zakat. Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare Dr. Abdul Ghaffar SAGMA saat menghadiri penyaluran dana zakat, infak dan sedekah oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Parepare di Aula Kantor Basnas Komplek Islamic Center Lantai 2 Kota Parepare pada Kamis 22 April 2021. Menurutnya, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat mungkin disebabkan karena kurangnya sosialisasi atau pemahaman masyarakat itu sendiri tentang pentingnya berzakat. Untuk itu, pihaknya akan membentuk tim Satgas Zakat serta mengajak forum mubalik agar materi atau tema-tema terkait dengan zakat agar lebih banyak dibanding dengan tema umum. Dasarnya Bapak Ibu sekalian, masyarakat itu kurang merespon memberikan zakatnya kepada Basnas karena kurang sosialisasi ataupun kurang pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat itu sendiri. Kita sudah tahu secara bersama bahwa memang zakat itu wajib. Ya, usmin amwalihim shadaqatan tutahhirah wa tuzakkihim biha. Zakat itu wajib hukum untuk kita. Namun pendistribusinya juga itu inilah harus yang secara penuh harus secara merata Bapak Ibu sekalian yang sesuai dengan dalam Al-Quran yang dalam Al-Masnaf betul-betul tersentuh. Apalagi di masa pandemi ini Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kita betul-betul membutuhkan apalagi yang di tingkat bawah bagaimana secara merata dan menyeluruh bisa dinikmati secara bersama. Karena memang tujuannya bagaimana meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang betul-betul membutuhkan yang namanya zakat, wakaf ataupun infak dan sedekah itu Bapak Ibu sekalian. Makanya itu insya Allah ke depan ini kami akan betul-betul mengedukasi masyarakat melalui penyuluh-penyuluh karena memang kami melihat melalui forum balik juga barangkali ini juga perlu sosialisasi lebih intens. Jadi sebaiknya juga dari forum balik bagaimana materi-materi atau tema-tema terkait dengan zakat, infak dan sedekah ini lebih banyak. Jangan cuma masalah-masalah umum saja, karena ini sangat-sangat penting Bapak Ibu sekalian. Begitu pentingnya sholat itu didampingkan dengan zakat. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usatun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan salam TV Peduli.